Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallahu syafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa alisi min hadul jami'i asadina usadatina wa walidina wa walidikum wa ambatina wa ambatikum ajma'in. Sebelum ngaji Iqra, karena ini agak ya sudah malam, pagi ya. Dan ini bulan 1 Rajab ya, udah masuk Rajab 1. Kita tabarukan sebelum ngaji Iqra untuk penguat kita bersama, nambah ilmu, ya, niat plus, niat ngaos, niat memuliakan bulan Rajab. Sebelum Iqra mugi-mugi semakin dapat keberkahan, artinya dapat kesayangan. Wana khusus-khususan nanti saya juga saya membaca beberapa, di antaranya adalah dalam kitab Dzikriyat Munasabatnya Said Muhammad, terus kemudian Turatun Nasihin, dan beberapa untuk tabarukan mawon. Wa ilaihim wana khusus-khususan muallif hadal kitab nafa'ana bihi ma bi ulmi fi daraini amin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Nggih, alhamdulillah kita ngaji Iqra ini mulai nol, tak terasa sudah mau setahun ya, 1 tahun. Dan alhamdulillah mungkin Iqra ini tidak hanya Iqra dalam arti lateral, tapi Iqra bagaimana dawuh Usatib Iqra ini buat baca diri sendiri, buat baca. Nah, Iqra itu artinya pun maos, sebagaimana wahyu pertama Iqra ma'ana biqori gitu kan. Nah, mungkin ini Iqra terus, sebab diantaranya lantaran ngaji Iqra lah nanti akhirnya kita ngaji berturut-turut beberapa kitab dan fikih dan yang lainnya. Mungkin ini tidak hanya belajar membaca Al-Quran, tapi juga membaca diri kita, muhasabah, introspeksi kalau bahasanya ini ya. Ada retrospeksi, ada introspeksi. Nah, mugi-mugi Iqra, meskipun ini Mas Mansur wis ate khatam ya. Mugi-mugi Iqra-nya tidak hanya Iqra itu, tapi sudah juz amma besok ini, terus ini tetap Iqra dalam arti yang baca terus. Enggak ada artinya baca itu mencari ilmu. Di antara tanda sebagai pencari ilmu ngaji itu ya Iqra itu, membaca itu enggak ada. Kesebut sekolah, kesebut kuliah, tapi enggak ada aktivitas literasi, enggak ada aktivitas membaca, menulis, atau menulis juga malah membaca yang pertama. Ya iku patut judule tok sing jenenge sekolah atau kuliah atau ngaji. Ngaku-ngaku santri ya nek kenceng-kencengan Bang ya, asline nggih maos niku. Mboten tidak hanya aku santri. Pas hari santri akeh pasang pamflet, pasang status apik itu untuk syiar bagus, tapi ya aja ngono tok rek. Mosok iki kebetulan air minumnya jenenge santri. Jadi yang membaca pada hakikatnya dalam membaca aktivitasnya. Nah, cara belajar membaca diri dan tentunya untuk hubungan dengan yang lain adalah tidak melihat sesuatu pada berjengane, tetapi lebih diantara karena hati, siapa yang tahu gitu ya, kecuali yang tahu. Nah, maka yang indikasi atau tanda-tanda yang bisa kita baca adalah aktivitasnya. Ini santri atau tidak, ini guru atau tidak, judulnya ustaz tapi sebenarnya juga ono ngajine guys. Nah, gitu misalnya begitu namu ustaz, namu guru, namu napa nggih sing dibahas itu ben ketemu
di luar ilmu, nah ini patut disangsikan. Nah, itu minimal kita latih untuk membaca diri kita sendiri. Aku iki asine santri ora ya. Nah, dodol kertas Pak Mas Indra, dodol kertas, dodol ATK 24 jamnya lebih banyak tidak membahas itu. Tidak memikirkan tentang apa yang dijual. Iki patut disangsikan nih dodol ATK apa Jarum. Oke. Itu sama, jadi ngaji sing begejekan tok itu sing dirasani, sing dibahas di luar itu patut, itu refleksi kita lah. Nah, mungkin ngaji ini tidak hanya sebagai apa ya, judul-judulan, tapi sudah ditingkatkan. Kalau dulu daripada hanya nendes kompet diisi ngaji, saiki mulai ditingkatkan. Nah, belajar bareng-bareng rada angel memang. Apa namanya, ya kudu ngaji, di bener-bener ngaji, iqra ya bener-bener iqra gitu. Iqra membaca. Ya mungkin kecatat sedaya sebagai kafaro, sebagai apa namanya, amal-amal ingkang nanti ya dapat ya berkahi dunia akhirat kita. Wassalamualaikum Muhammad. Ya, alhamdulillah ini sudah banyak yang nagih dan beberapa yang mengingatkan musiman burdah di era pandemi ini. Kita bertemu juga karena hikmahnya juga ada hikmah pandemi, bukan pandemi sebagai ini ya. Ketemu burdahan di sini itu kan di antara pertama ada pandemi, saya online dari sini ternyata banyak yang ikut. Nah, akhirnya ngaji ya, itu gak usah diketuni, gak usah disesali. Di antara sebab musababnya dari situ. Nah, sekarang menjelang 40 hari burdah 40 hari. Nggak tahu ini nanti besok saya obrolkan lagi sama teman-teman. Nah, insya Allah tetap ya ketoke sing rada angel kandhanane kan grup sini. Apa protokol pokoknya burdahan gitu ya. Nah, itu alhamdulillah lah, itu kita entah nanti muternya di mana atau online. Kayaknya online gak online ya padha wae Mas Indra. Nah, ini masuk bulan Rejab, biasanya Rejab, Ruah atau Syakban poso. Nah, 40 hari menjelang Ramadan dan 40 Maulid ya biasanya gitu kan. Nah, itu wis apa dasarnya ya kita ngaji sedikit-sedikit. Nah, untuk malam ini saya pengen malam 1 Rajab ini saya pengen ngalap berkahnya kitab. Ada 2 kitab yang sedang saya bawa ini. Tadi saya baca-baca sebentar tentang bulan Rajab, di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama, Syahrul Rajab miftahu asyuril khair wal barakah. Dijuduli sama Said Muhammad, bulan Rajab itu adalah bulan pintu dari beberapa bulan kebaikan dan keberkahan. Lawangi nang Rajab. Maka nanti di dalamnya ada apa? Fadilah-fadilahnya. Jadi pintunya mau ke Sya'ban, mau ke Ramadan. Nanti ada yang terkenal hadisnya adalah Rajab itu bulan sinten? Oh, sing wis di-share mau. Rajab itu bulan bulannya Allah. Terus Sya'ban gak pinter jadi. Habis Rajab Sya'ban bulane Kanjeng Nabi. Terus Ramadan bulane umatku. Jadi Rajab ini pintunya dari Allah ke Rasulullah. Maka nanti ada penjelasan, di antaranya adalah Rajab itu bulan istighfar. Saya pernah bilang bahwa tak hubungkan urip iki ya sholawat sampai amalan yang tidak perlu ijazah, yang khos itu biasanya di antaranya adalah istighfar sama sholawat. Ini istighfar itu DP nang Allah, sholawat itu sama-sama ujungnya Allah, tapi sholawat itu lebih pada ikram atau mentakzimi Rasulullah. Mentakzimi Rasulullah judulnya ya sholawat itu. Takzim yang tidak sampai mendewakan sama kayak di Burdah itu di bab itu yang Nasoro itu seperti orang Nasrani yang mendewakan Nabi Isa, tidak sampai begitu. Itu satu.
Jadi ini istighfar, mendekat ke Allah, njaluk ngapura nang Allah. Terus sholawat ini untuk pendekatan selain istighfar adalah sholawat. Dan Ramadan adalah untuk umat. Nek hikmah pun adalah diantaranya, kalau ini ndak hadis ini. Kalau saya hikmai, menungso berarti hubungan Allah, hubungan dengan Rasulullahnya, dengan hubungan sama sesamanya. Karena Ramadan itu umat. Kuncine nggih menika berarti Rejab, Sya'ban atau Ruwah, poso Ramadan. Nah, bulan 3 ini adalah bulan terus dawuh ulama-ulama dawuh istighfar, Sya'ban bulan sholawat gitu ya. Ini bulan puasa. Makanya Rejab, Ruwah, poso. Bulan Ramadan disebut bulan poso. Nah, sopo saya hikmai berarti nek pengen mantep memang harus jalur ngakehno istighfare, yo ngakehno sholawate, kersane disenengi Kanjeng Nabi dawuh sahabat Rasulullah. Gak cukup karo tanggane ya apik, karo sesamane ya apik. Kula hikmai ngoten. Hubungan sama Allah sae, hubungan kali Rasulullah sae, hubungan sesama juga sae. Nek kula hikmai ngoten. Pintunya di sini. Kadang wonten tiyang niku kula kadang wis saleh tenan niku ibadahe saku wenceng wis, tapi karo wong gak pati ngurmati, ngremehne. Ono sing seneng sosiale saking akhire sampe lali. Wah, tibae agama saking ekstrim ya. Agama gak padha wae, sementing apik nang wong gitu ya. Nah, maka Islam malam kula ngikmai ya tiga-tiganya harus seimbang. Dan Rajab adalah bulan pembuka keberkahan-keberkahan dan kebaikan-kebaikan. Sallallahu Muhammad. Di antaranya adalah min khassa izhadi syar syahrul Rajab. Annahu lahu sab'ah asyar isman. Bulan Rajab itu punya nama punya 17 nama. Di antaranya Syahrullah, wa Rajab, bulan Allah. Nah, sebut. Jadi Rajab itu jenenge akeh, saking mulyane dijuluki banyak. Bulannya Allah. Rajab. Bulanin Rajab ya. Terus bulan Rajab Mudhar. Bulannya Mudhar karena dulu dikisahkan saya loncat-loncat saja. Ndak urut ngajinya. Rajab Mudhar karena yang dulu ada kabilah yang sangat menghormati dan takzimi bulan Rajab, yaitu kabilah Mudhar. Sang-sangnya akhirnya bulan Mudhar itu kira-kira ketika Rajab nih kabilah ini, kelompok keluarga ini, kabilah suku gitu ya, itu sangat menghormati bulan ini sehingga orang-orang tahu wah nek bulan ini mesti saiki ndem-ndem apa lah gitu ya, ndem-ndem sarung, ndem-ndem wis pokoknya seneng lah akhirnya sampai Rajab Mudhar 3. Wa mungkilul asinnah wal asom. Som ini sunyi. Karena di bulan Rajab ini sebelum Islam, bahkan sebelum masa jahiliyah, seluruh itu sudah maklum, seluruh kabilah sudah maklum bahwa di Rajab itu harus sunyi, enggak boleh ada perang. Enggak ada permusuhan, enggak oleh wis poso jajali. Dilatih poso enggak oleh nggojloki sing teman-teman. Padahal sampean nate niat nggojloki kanca sampean mau. Wonten nih mau niat. Karena masuk Rajab kita rem dulu ndak apa-apa. Nek gak keterucut. Jadi bulan Rajab itu bulan sunyi, itu bentuk menghormatinya. Setelah ada pensyariatan, ada bi'satu Rasulillah, cara menghormati berbeda-beda. Sama kayak misalnya bulan Idul Fitri, saking aku pengen hormati Idul Fitri, akhirnya poso, gak bener gitu ya. Nah, di antara itu asom, sunyi. Rajab itu bulan sunyi. Wal asab, wal munafis, wal mutahhir, wa mu'alla atau bulan yang dilurukan, wa muqim, wa haram, wa muqashkish, wa muri atau wa mari, wa fardun, wa rojamun, setan dirojam mulai di kerangkeng gitu ya. Wa munfas wa munsil munsilul ilah wa munziul asinna. Dinamakan Rajab, summiya Rajaban li'annahu kana yurajjibu ay yu'azzimu. Yang terkenal adalah nama Rajab atau Rejab. Nama Rejab ini ayu azimu kada, artinya ayu azimu, mengagungkan. Orang-orang dulu mengatakan Rajaba hadza berarti menghormati
ini gitu. Jadi Rajab itu artinya menghormati. Qala al-Asmu'i wa ghairuhu. Wa qila li anal malaika tatarajjabu li tasbih wa tahmid fihi. Kenapa disebut Rajab? Karena kata Rajab itu seringkali dibuat untuk tatarajjab al malaika. Malaikat itu lagi ngagung, sama-sama mengagungkan. Arti Rajab artinya terkenal jadi Rajab. Rajab berarti malaikat mau apa? Tasbih wa tahmid. Wa marajabu mudhar, fasabul idhafah itu sudah tak jelaskan tadi. Dulu ada Bani Mudhar yang sangat mengagungkan. Wa yata'allaqu bi syahril Rajab ahkamun katsirah. Ada beberapa hukum atau prinsip-prinsip yang berhubungan erat dengan bulan Rajab. Di antaranya adalah dalam fikih ada namanya hukum qital, perang. Dulu itu dalam perperangan karena Rajab akhirnya sepi, tidak boleh, akhirnya ada beberapa hukum tentang perang itu diantaranya berkaitan dengan bulan Rajab. Nah, hukum perang banyak itu, ada yang nggak boleh wis kelepek-kelepek ini. Perang itu ada nggak sekedar gelut. Kalau nggak pakai ini berarti bisa diartikan penjajahan, bisa diartikan gelut, bisa diartikan tawuran gitu. Nah, jadi kalau definisinya jelas belum tentu gegeran itu disebut perang. Faqat ikhtalafa fi hukmil qital. Saya ini tak bahas dulu. Wa min al-ahkam allati kanat fil jahiliyah abtalah al-Islam. Di antara hukum-hukum ada yang terkait Rajab ini yang setelah datang Islam itu dihapus. Ad-dabaix di antaranya adalah ada namanya bulan Al-Atirah. Atirah itu sesembelian. Dulu di Rajab itu sebelum Islam datang, cara merayakan Rajab orang-orang jahiliyah adalah dengan menyembelih, pesta pora menyembelih. Nanti namanya Atirah. Nah, itu sejak Islam jadi meneh siap-siap bertahan 40 hari. Gak pati ono nggoroke. Fa innahum kanu, nah itu salah satu hukum saja karena nanti di fikih ini ngomong fadhail. Fa innahum kanu fil jahiliyah yudabbihu dzabihatan yusammauna al-atirah, disebut atirah. Faqat rawa An-Nasa'i marfu'an annahum qalu, ada hadis marfu' diriwayatkan Imam Nasa'i, ya Rasulullah inna kunna na'tarru fil jahiliyah yakni fil Rajab, qala idbahu lillah fi ay syahrin kana wa birru lillah wa at'imu. Nah, Rasulullah akhirnya dawuh, karena dulu orang jahiliyah mungkin nek Rajab geden-geden gorok-gorokan apa menyembelih untuk pesta. Ada Rasulullah, wes ngene lah, idbahu, menyembelih kamu. Menyembelih maksudnya mbolengo kamu, boleng wedhus. Karena Allah lillah fi Aisyah dan apa wae, gak usah recep-recepan, mosok kudu recepan. Itu pentingnya karena sama kayak sholawat. Kenapa sih sholawat kok kudu nang kene? Ya nang ndi ae mestine gitu, kayak gitu. Karena hanya mengkhususan ini khawatir itu dimanai tertentu. Mesti khusus sama mosok aku hobi ngopi, tapi ngopine Pak Mansur kok mesti nang warung iki ngono. Nek seneng ngopi, yo enggak harus di warung iki. Wah, berarti bukan ngopi Pak, sampean sing dodol iki. Gitu, misalnya gitu. Jadi agama itu sampai sedetail itu. Misalnya Muhammad. Nah, lu nek pengen ngorek-gorok, mangan-mangan, yo enggak kudu recep. Nah, berbaiklah kamu walillah wa atimu. Ngeweono pakanan-pakanan, apik ngewehi panganan, kira-kira gitu pesannya. Wa qala al-Hasan laisa fil Islam atirah. Tidak ada di Islam itu namanya atirah. Dulu ada perbedaan atirah sama udhiyah yang 9 kurban itu. Inna makanat al-atirah fil jahiliyah, itu tradisi jahiliyah. Kan ahadum yasum Rajab ya'tarufi. Dan di antara mereka memang ada yang puasa di bulan Rajab wa ya'tarufi, dan ada yang berkorban atirah. Nah, ini bahasa Arab iki repote ono atirah, ono udhiyah, ono hewan sesembelih, artinya padahal padha. Nah, di antara dulu orang jahiliyah itu apa itu? Ngorok sebagian untuk berpuasa. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, lanjutnya. Ini penjelasannya saja. Satu, apa tadi hikmahnya di Rajab? Di antara hukum yang berkaitan adalah tentang
perang, terus kemudian atiro, dihapusnya atiro, bahwa nek pengen mayoran nggoro apa nyate ya wis kudu ndi ae gitu kira-kira. Asal ana duwite. Nah, terus kemudian sebagian memang ada yang puasa. Nanti ada penjelasan saking mungkin hikmahnya membedakan. Ada yang ulama menghikmai kenapa Rajab itu nggak boleh puasa. Ada riwayat jangan puasa semua. Nah, baik. Di antaranya adalah ada narasi tadi. Harus membedakan sama jahiliyah. Nah, itu kan saking nemene gitu ya. Yang kedua adalah ya ono Ramadan kok bedakno Ramadan sampai Rajab ini. Iri enggak sing iri gak mung awak dhewe gitu. Lobsterku cilik ngono lobstere gede ngono. Bulan atau apa itu juga itu. Makanya di antara di Al-Adhkar disebutkan kena apa i'tidal enggak boleh lama-lama karena atau jangan sampai nyaingi lamanya Fatihah. Karena Fatihah rukun, i'tidal itu pemenang sampai nangis-nangis. Itu nek kan gawe ilmu begitu. Kayak seolah-olah pengen menghormati sesuatu tetapi padahal enggak ada riwayat, enggak ada. Ya masalah Muhammad. Nah, di antara ketiga ini, ketiga adalah hukum-hukum yang bagi al-kalam 'alaiha fi hadzal maqam. Ada beberapa fa amma shalah al-maqam atau sholatu. Jadi ada beberapa hukum yang berkaitan dan ini harus dibahas yaitu as-shalat tentang salat. Fa amma shalat fa inna la masih fi syahri Rajab sholatan maksusah. Di Rajab itu tidak disahkan, artinya sah itu hukum sah itu artinya ya enggak patut Rajab iku engko terus ana salat khusus. Karena kita enggak umat itu enggak menutup kemungkinan saking pentingnya akhirnya saking spesial misalnya ana apa itu. Wah, ini salat apa? Enggak ada. Takhtassu bil wal ahadits al marwiyah fi fadli shalatir raghaib fi awalil laiti jum'ah min syahri Rajab la asla tidak ada. Lah dulu kayaknya Said Muhammad menulis begini kayaknya ada kebiasaan golongan tertentu yang membiasakan sholat sunnah di awal malam awal bulan Jumat bulan Rajab. Malam Jumat yang pertama di malam Jumat ini. Minggu depan ini. Karena apa? La asla tidak ada prinsip yang mendasar. La wala yasih min hasyai'un. Enggak ono itu artinya ini baru yang disebut bid'ah. Hukum selanjutnya adalah min al-ahkam allati tatallaqu bil mawdu' aidan asyam. Nah, yang berhubungan lagi adalah hukum tentang puasa. Perintah puasa. Fa amasyam. Nah, terkait puasa berbeda sama yang tadi salat. Falam yasih fi fadli shaumi Rajab bi khususihi syai'un anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang enggak ada khusus Rajab itu yang harus puasa. Bahkan walakin ruwiya ana bi kulabah annaqal fil jannah kisrun lis-shawami Rajab. Ini nanti di Duratun Nasihin juga dijelaskan. Tetapi meskipun enggak khusus ada terkenal puasa. Kalau terkenal puasa eling sampean apa? Selain Ramadan, Pak, mesti Senin Kamis. Wah, iki nek jawabe luwih kok 3 menit iki sejarah puasa itu, Pak. Nah, Nah, ada kekhususan karena apa? Ada periwayat yaitu Abu Qulabah yaitu bagian dari tabi'in, tokoh-tokoh dalam golongan tabi'in meriwayatkan dawuh Rasulullah fil jannah kisrun lis-shawam Rajab. Di surga besok itu ada kisrun itu atau kusrun itu istana. Di surga nanti ada sebuah istana yang dikhususkan bagi lis-shawami Rajab, bagi orang yang poso Rajab. Qala al-Baihaqi dawuh Baihaqi Abu Qulabah min tadi illa min balagin wa innama warada fi siyamil asyuril haram kulliha hadisun mujibah al-bahilah ila akhirih. Dawuh Rasulullah malih qala sum minal hurum watruk qalaha salasan akhrajahu Abu Dawud. Ini penjelasannya saja. Wa ma warada minan nabi min siyami Rajab
fa innahu yatakharraju ala ifradhi kullih bisom lidzalika ja'an Abbas annahu kariha an ayyusoma rajab kulluh. Lah, karena mungkin ini hukumnya ya, kalau sudah jadi hukum ada dasar memang Rasulullah bagi orang puasa. Ini pentingnya ngaji ulama itu, kita gandolan ulama, nggak bisa mikir sendiri, karena bayangkan ketika ada dari Ibnu Abbas itu jelaskan makruh kalau ayyusoma rajabu kulluh. Sebulan Rajab itu diposoni kabeh. Nah, itu makruh. Melu jadi Mas Indra, aku melu madzhab iku wis. Madzhab enak ya. Enggak, artinya ini bukan enak dan tidak enak, tapi ini suatu riwayat bocoran sanad atau riwayat Rasulullah. Kabeh kudu ana dasare. Wa kadala kara siam murajab kulluh, siam murajab kullih, yang menganggap makruh lagi adalah tentang puasa Rajab Yahya bin Sa'id al-Ansari wal Imam Ahmad dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Qala yafturu minhu yauman aw yaumain. Nah, nek pengen saking kan tadi ada dorongan mulianya puasa Rajab, sampai ada riwayat hadis mengatakan puasa Rajab iku nanti akan dikei iming-iming apa mau? Istana. Nek cara Asfi mbek Ovi istana bayangannya beda, Pak. Pasir. Istana, Pak. Dudono gambar istana yang sebenarnya enggak. Ya, istana dulu, besok ada istana. Yang gambarnya bagaimana? Apakah seperti gambarnya Pak Mansur atau Asfi? Allah alam. Wis pokoke nang surga gak ono lah tentunya. Baik istana pasir maupun istana yang mewah. Nah, satu sisi ada dorongan itu, tapi satu sisi enggak ada riwayat yang kuat untuk tadi dipikir-pikir. Dan ulama itu kudu ngono. Nah, iki nek tak poso kabeh lah apa Ramadan lah. Nah, macam-macam lah gitu ya. Nah, banyak hikmahnya, banyak dalilnya. Maka Imam Ahmad dawuh ngene ae, ya poso saiki poso meneh ora, saiki poso meneh. Ini penting gak poso. Itu strategi itu. Wa qala Syafi'i, dawuh Imam Syafi'i akraha. Nah, akrahu ayatakhidar rajul sauma syahri yakmilhu kama yakmilu Ramadan. Nah, ini menurut Imam Syafi'i yang dawuh tadi, saya itu enggak pati seneng. Akraha itu memakruhkan orang yang puasa bulan syahru yakmilu kama 1 bulan yang sebagaimana sempurna full 30 atau 28 atau 31 hari sebagaimana Ramadan. Nah, penjelasannya Imam Syafi'i lebih ke sini. Mau Rajab mau yang lain itu enggak. Wa qala inna makarihtu li alla ya rajulun jahilun fayadun anadzalika wa jumlah. Khawatirnya Imam Syafi'i adalah aku wedi suatu saat ini tradisi ini ketemu wong sing rada goblok tapi gairahnya menggebu-gebu. Wah, akhirnya kabeh diposoni. Ono enggak ya? Ono. Khawatir itu, makanya ini agama bahaya kalau ada gairah yang menggebu-gebu tapi gak dibarengi ilmu, itu ayah apa sih? Wa tazulu karahata ifradi Rajab bis-shaum. Ya yasuma mau syahran akhar tatawwana inda ba'di ashabina. Misal ayyasuma lasyul haram. Nah, jadi sama mau Rajab maupun disasati sama. Nah, nanti bab puasa ada lagi. Loh, kalau katanya sampean ada puasa dahar, puasa setiap hari. Nah, itu ada riwayatnya lagi, berbeda lagi. Yang enggak boleh itu tadi itu. Nah, makanya puasa-puasa dahar, puasa setahun penuh, 2 tahun penuh, 3 tahun penuh itu kecuali yang diharamkan secara qat'i. Idul Fitri. Nah, terus apa namanya? Ya, hari tasyrik. Nah, itu yang qat'i. Itu enggak boleh. Itu ada riwayat sendiri dan ada hadisnya. Iku nek gak pas, kalau gak ilmunya gak cukup dan tidak ada tuntunan, ya nanti belain nanti. Selanjutnya Sallallahu Muhammad. Wa min al-ahkam allati talaqu bil mawdu' al-i'timar. Di antaranya adalah hukum tentang umrah. Wastahabba al-i'timara fi Rajab Umar bin Khattab. Di antara jalan yang sewenang umrah di bulan Rajab adalah Umar bin
khataba naqala Ibnu Sirin, dan akhirnya Ibnu Sirin an salaf anhum kanu yaf'alunahu, akhirnya golongan-golongan salaf dulu, ulama-ulama terdahulu, orang soleh terdahulu nglakoni fa in afdhalul ansak ayyutia ayyuta bil hajj fi safarati wal umrah fi safaratin ukhra. Sing apik umroh beda karo iki, ada khusus itu. Nah, ternyata di akhir selain Umar itu ada Utsman Ali juga membiasakan roja. Nek pengen nglakoni iki monggo nek anjene iso umroh Rajab. Pas duwe duit setahun ya? Telung tahun. 26.000. Lah pas duwene pas gak Rajab ya Cak, ya wis budhal ngono duit tok. Ya ini artinya harus kita dasari masing-masing, Pak. Di antara hukum lain adalah babinal ahkam allati tatallaqu bil maudhu' ad-du'a. Di antara hukum-hukum yang lain adalah yang terkait Rajab adalah ngakeno ndo. Wa Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu dulu idza taqala Rajab, ketika masuk bulan Rajab kayak malam ini, ndonga Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nanti kita baca ini di akhir nanti. Wa hadza dalilun ala istihbabi du'a bil baqa ilal azman al fadil al idrakil a'mal as-salihah fiha. Fa inal mu'mina la yazidu umruh illa khairan. Karena apa? Manusia itu nek bendino semakin hari harus semakin umure apik, disiapi ngono Mas. Karena apa? Wa khairun nas man tala umru, saapi-apik menungso. Ini yang di Wasitul Mustafa atau di Surya ada itu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mantola umure dawa wa hasuna amalu, dan amale api. Umure dawa amale api. Swalike loro iki. Nah, iku sing naudzubillah min syarri dzalik. Umure dawa kelakuane gak api. Mending mati itu lebih utama. Wa kana salaf yastahibbuna ayamutu akiba amal soleh. Bahkan saking begitunya sampai orang-orang soleh terdahulu itu pengen banget menggebu-gebu, pengen dimatikan oleh Allah, pengen dicabut nyawanya Allah ketika sedang melakukan melakukan amal-amal soleh, diantaranya puasa. Pengen dimatikan itu, saking ada hadis itu. Nah, berkaitan dengan ini ada mengutip dalam Turatun Nasihin, disebutkan bahwa nanti ini penjelasannya ada inna iddatasyhur itu yang ayat itu. Nanti ada, saya langsung ke penjelasan. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu lailatal mi'raj nahran ma'uhu ahla minal asal wa abradu minal thals wa abdyabu minal misk faqultu li Jibril. Dan ini Rasulullah ada riwayat Rasulullah itu ketika pas Mi'raj itu ngerti ada apa? Nahrun itu apa? Sungai yang airnya itu lebih jernih daripada madu ya, lebih manis daripada madu, dan lebih dingin daripada salju, dan lebih wangi daripada misik. Fakultu, akhirnya Rasulullah dawuh kepada Jibril, ya Jibril liman hadza, iki kanggo sapa ngene iku penting, karena Mi'raj itu kan lipatan dunia bahasa saya. Rasulullah pun ngertos fuad sing lungguh saiki teng kene, itu Rasulullah pun ngertos sejak Mi'raj itu. Dalam kitab yang lain dijelaskan begitu. Sampai awal sampai akhir ketemu Nabi ceritanya gitu, sampai nabi-nabi sampai besok itu ya Rasulullah udah kuncinya di Mi'raj tadi. Dan Mi'rajul Mukmin adalah sholat, dan karena tidak semua orang bisa Mi'raj seperti Rasulullah, maka Rasulullah dapat oleh-oleh yaitu sholat. Akhirnya ada dawuh Mi'rate wong mukmin iku ya sholat. Mangane wangel salat yo nek gampang yo hadiahe apa jenenge Tupperware yo. Masalah Muhammad. Lah Rasulullah akhirnya bertanya. Nah ngene iki yo narasi aja sampai Rasulullah gak rurek wong nabi. Yo aja mikir ngono. Nah, kok tak onekno akeh total pamit maneh kok.
min ghairi taksisin kafa fil maradi nanti. Intinya ini kalau Rasulullah nggak ada narasinya kita nggak tahu nanti. Terus aku ngerti kok kan ngono repot kok. Makanya rahmatul ummah itu ya menurut saya ulama-ulama yang gak pati ngetokno kesaktiane. Nah, ulama kabeh kok ngene iki aku misalnya wah sakti tak ketok terus Fuad durung teko aku wis jawab. Pak Mansur durung teko wis jawab terus Pak Mas waduh iki Mas Mansur ate aku mending ngene wis nang mulih tak ngono kan. Itu baik tak? Baik. Tapi menurut saya rahmatul ummah, ustadz yang rahmatul ummah atau kiai ulama. Biasa-biasa sama kayak Rasulullah itu. Wah ya koyo TK ya mbarengi TK masuk asfi tak omongi alang ini kan enggak mesti. Nah, itu hikmahnya. Nah, Rasulullah ini dawuh begitu. Kanggo sinten niku ya Jibril? Qala liman shalla alaik. Sungai yang begitu itu ya Rasulullah itu adalah khusus bagi orang yang mau bersolawat alaika kepadamu fi Rajab di bulan Rajab. Wah, iki untuk dalil akhirnya 40 hari bertahan. Wassalamualaikum Muhammad. Siap-siap meneh cemplungan nang kali. Iki mazhabnya kita, makomnya kita masih di sini. Nek makome pun arifin billah sampun tiang-tiang khusus guru-guru kita gitu ya. Yang ini ki narasi. Gak langsung karena ada makom Allahumma anta maksudi. Jenengan Gusti sing tak pengini mboten ngene iki mboten pun. Nek kene isih leveling ngene iki. Nah, kalau misalnya ada ngaji misalnya Maulana Habib Lutfi, misalnya Mbah Mun rekamannya Mbah Mun kok bahas ini. Wah, makom isih padha karo aku. Mboten ngoten. Ya itu nek gak ngono sampean gak jelasno. Ya, artinya beliau-beliau itu sudah level di atas itu. Maksudnya kula mboten pados itu. Yang saya pingini adalah bersama panjenengan, bersama Rasul panjenengan. Wis gak surga-surgaan seolah-olah gitu. Nah, ini narasi. Nah, makom kene iku sik nang kene iku apik diming-ming Rajab untuk sungai sing kene untuk istana. Nah, sama. Apa tadi? Hikmahnya hukum-hukumnya adalah memperbanyak doa. Ini dijelaskan di yang lain doa itu ya sholawat itu. Jadi semakin banter menjelang Ramadan semakin banter membaca sholawat. Sing biasane burdahan sepisan. Tapi yo ngene iki aja sing nemen-nemen wis pokoke sholawat sing paling umum nggih menika doa sing paling menumun ya istighfar sama sholawat yang sallallahu Muhammad. Burda tesih wonten nah insyaallah cantolane wonten. Tapi nek sholawat sing misale waduh aku tak maca rek aku biyen gak tau dalail saiki tak sholawat dalail. Ngompeng yang pun ngoten niku beberapa amalan yang khusus ndak boleh sembarangan. Biasanya begitu. Meskipun ya enggak dosa, enggak ada hukum fikihnya gitu. Qala alaihi salatu wassalam anibu ila rabbikum. Selanjutnya maka Rasulullah juga dawuh terkait Rajab ini anibu baliklah tobatlah ila rabbikum wastaghfiru dan istighfarlah kamu semuanya min dunubikum mengistighfari dosa-dosa kamu wajtanibu dan jauhilah kamu semua al-ma'asi kemaksiatan itu membangkang nang Allah gitu ya. Fi syahril haram di bulan haram wa huwa Rajab. Sampai dijelaskan Rasulullah gitu. Dan bulan haram itu adalah Rajab. Kama qala ta'ala yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fi sampai bunuh-bunuhan enggak boleh. Qul qitalun fihi kabir ila akhirih. Saya untuk memperkuat lagi di antara penjelasannya adalah ada lagi qala Nabi alaihi wasallam in aradtum ar-raha. Awakmu nek pengen istirahat santai asu sariro bahasa Jawane. Waqtal mauti di dalam ketika mati. Kamu pengen enak-enakan istirahat itu artinya rohah itu istirahat. Rohah itu santai-santai, bahasanya kuat klesetan. Karena isone santai ya klesetan, nanti nang tempat hiburan kan gak ono duit dadi klesetan itu ya dianggap rohah. Nah, nek pengen waktu matimu dalam di besok di akhirat ketika di barzahmu waktu matimu ku enak terbebas dari minal ats dari haus wal khuruj ma'al iman dan mati dalam keadaan bawa iman wan najah dan sukses selamat minasyaiton maka jawabannya diantaranya adalah ini fadhailnya
fahtarimu maka muliakanlah wahai kalian semua hadhihi syuhura di bulan-bulan beberapa ini kullaha semuanya dengan apa bikasratis siyam karena penjelasannya sebelumnya ada 4 Asyurul Hurum termasuk Sya'ban ada Muharram dan yang lainnya itu. Nah maka di antara karena ini Rajab saya jelaskan Rajab ini disebut Rajab. Kalau pengen tidak haus ketika waktu mati menjelang naza atau pas setelahnya membawa iman sukses tidak selamat dari setan yang pas jadi satgas itu Pak, satgas nyegati kita, maka muliakanlah bulan-bulan ini yaitu diantaranya Rajab. Dengan apa memuliakannya? Bikasratis siyam dengan memperbanyak puasa wan nadm dan getun dengan memperbanyak puasa ya, memperbanyak bukan puasa full. Nah, penjelasan di Dikroyat tadi di kitab Dikroyat. Nah, memperbanyak puasa engko pakai juruse ala Abu Nawas gak apa-apa misalnya. Bahasa Inggris itu loro wis akeh, Pak. Ya. Nah, bahasa Arab loro iku urung akeh, telu sing akeh. Dadi saulan poso telu wis diarani akeh. Ngono iku juruse. Ate poso akeh ya rada piye ngono. Pas burdahan pisan. Menghormatinya dengan cara puasa, memperbanyak puasa, wanatmi dan ngerasa getun, ngakehno ngerasa getun alama atas sesuatu aktivitas atau keadaan apa saja salaf yang telah terlewat, di antaranya minal atam dari dosa-dosa. Jadi menggetuni masa lalu yang kelam kita atau masa lalu yang aku pernah elek, aku pernah ngene digetuni. Di bulan Rajab ini tempatnya. Ya aja nang ndi getun langsung nangis ngono. Gak wis getun ngono wis ngono. Allah ben ngono. Metekle wis nih. Nah, itu apa namanya? Jadi tadi sore Mas ya, sore. Berarti contoh ini contoh saja bukan ngelek-ngelek. Mas Adi wis mraktekne, tapi gurung tuh ilmune. Iki nek zaman jahiliyah aku biyen wis ilang, duren iki wis ilang gitu. Kayak gitu itu lah artinya memperbanyak halal begitu muhasabah di Rajab ya itu janjinya Rasulullah apa tadi pengen gak haus pengen husnul khotimah di antaranya ngakoni poso karo ngetuni apa sing elek-elek sing dilakoni sadurunge minal atam wadhkuru dan zikirlah khaliqal anam mengingat ya sing gawe urip iki sapa maka tadkhulu jannah atau khalayu Rabbukum bisalam. Pangeranmu akan memasukkan surga kamu sekalian bisalam dengan salam itu ya penjelasannya ya salam dengan aman, dengan selamat gitu. Ini bukan fikih, ini fadhail, keutamaan dawuh Rasulullah. Ketika diproses di fikih ya nanti jadi hukum apa gitu. Nah, iki nanti ngaji iki aku lomba-lomba. Aku kurang tentu iso nglakoni kaya sebaik yang belum tentu kula jenengan lebih banyak bisa saja. Terus kemudian saya kutipkan lagi An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala laqitu Mu'ad ibnu Jabal laqitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an ta'ala an wa qultu lahu min aina ji. Nah, suatu saat ini saya singkat. Suatu saat Anas bin Malik ini ketemu Mu'ad bin Jabal. Mu'ad Jabal papasan. Mari nong di sampean. Qala ji'tu min 'indin Nabi. Aku mari teko sowan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ma sami'tu. Akhirnya aku teko Anas bin Malik. Awakmu ma sami'tu apa sing mbok krungu? Minu dari Rasulullah. Qala sami'tu min mangqala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Aku mau krungu Rasulullah pas sowan ngaji. Ngajine Rasulullah sowan biasa. Gak langsung ya karena Rasulullah ya Al-Qur'an mlaku. Apa sing mbok rungokne? Aku mau krungu Rasulullah dawuh barang siapa membaca mengucapkan la ilaha illallah khalisan dengan ikhlas benar-benar mukhlisan ikhlas maka dakhalal jannah. Maka dijamin surga. Terus kemudian apa meneh?
Aku mau yo krungu wa man shoma yauman min Rajab. Wah iki gawe iki gak waca. Barang siapa yang berpuasa yauman 1 hari saja min Rajab di bulan Rajab yubtagha bihi wajh Allah, yang puasa 1 hari tadi itu pengen bener-bener karena lillahi taala nglakoni perintah Gusti Allah. Oh, duwe bocoran, kan bocoran ini. Gusti Allah berarti apik ya puasa nang Rajab meskipun sedino rong dino. Oh, tak lakoni lah. Meniat lillahi taala itu logikanya begitu, cara ngelatih. Kenapa ngelakoni? Karena Gusti Allah demen, seneng umate, Rasulullah juga seneng umate nek poso bulan Rajab. Iki maksudnya di antara kalau nek kita apa ya? Lillahi taala iku maknane piye ya? Itu cara ngelatihnya. Kula biasanya ngoten. Lah barang siapa gawe Rasulullah mari ngomong la ilallah. Ini kayak ini kan penting kan? La ilallah mari la ilaha illallah jelas la ilaha illallah dakhalal jannah, terus jelasne poso Rajab itu kan koyo ya ini penekanan. Oh berarti penting banget. Selanjutnya misalnya Muhammad, barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab yubtagha bihi wajh Allah dakhalal jannah, maka juga akan masuk surga. Itu tiket juga. Tsumma dakhal tu ala Rasulullah. Akhirnya Anas bin Malik iki mungkin ya bukan gak percaya, akhirnya papasan aku mari ngono ya sowan Rasulullah. Sowan Rasulullah ternyata fakultu ya Rasulullah, akhirnya dawuh ngatur ya Rasulullah inna Mu'adzan cerita Mu'adz dik wau ngabari kula bikada wa kada. Faqala sallallahu akhirnya dawuh aku kemu ceritan Mu'adz ngeten ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah jawab shadaqa Mu'adz, ya bener Mu'adz. Mu'adz bener. Nah, hadis itu saking gitu, jadi berarti penting ini apa di ini. Itu penjelasan beberapa ini ya. Di belakang-belakang dijelaskan orang-orang terdahulu itu sangat menghormati, bahkan yahrimuna min syuhur arba'a asyhur, sangat menghormati dan dengan mengisi yang tadi. Cuman bedanya Islam datang, oh cara menghormati gak ngene zaman jahiliyah, saiki ngene. Nah, kembali lagi pada tadi apa? Doa, perbanyak doa. Ya salat sunah ya biasa ae, gak usah karena Rajab terus ada salat sunah khusus, ndak ada. Mboten wonten niku menghormati. Doa di antara yang terkenal adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Nah, ini mulai besok nanti subuh mari salat kudu wis maca iman dibuat baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa nas'alullah ayyuwaffiqana lil amal bi kitabihi wa sunnati sayyidi ahbabi wa nas'alu kama balaghana Rajab ayyubarik lana fi wa yuballighuna Sya'ban wa Ramadan wa yubarik lana fi hima wa ja'alana minal muwaffiqin wal maqbulin wa yaktubu lana fihi ma katabahu al ibadis salihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wallahu minkum, mugi-mugi manfaat. Kita malam ini tabarukan nukil beberapa makalah kitab dari 2 kitab ini, Dzikra wal Munasabat karangan Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan Durratun Nasihin. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi ini menjadi sithik sangune lah engko sing pengen gampang ya nglakoni rada gampang mau poso sedina. Janjine apa mau? Dakhalal jannah. Nek makome kene ngono gak apa-apa, tagihan gak apa-apa. Tapi nek makome orang-orang saleh ya gak mikir iku. Pasti ada keutamaan kenapa Rasulullah dan Allah. Dimene gak usah pasang status aku biyen ngene. Cara pengen mraketno getun malah. Terus aku pengen ndas. Ya wis dipikir-pikir, akhirnya saya mengartikan ngaji malam ini kemuliaan Rajab sebagai bulan pembuka keberkahan dan bulan pembuka kebaikan. Ditandai dengan istighfar, artinya ini ngakehno istighfar. Mugi-mugi istighfar itu secara tersurat dan tersirat itu juga saya hikmah bermakna hablum minallah. Hubungan kepada Allah ini ya istighfar itu paling apike hamba, budak atau orang ini lah kerja nang bos gitu. Ngake-ngake non DP itu biasanya disenengi. Nah, Rasulullah bulan kedua adalah maka ini hablum minallah. Istighfar itu menandai sebagai indikasi bahwa ini jenenge
hamba Allah menungso mukmin muslim ini harus qablun minallah, hubungan sama Allah ini baik, ibadah mahdhah kepada Allah baik. Kemudian yang kedua, setelah Rajab dibuka, masuklah Sya'ban. Sya'ban ada bulan timbangan, nisfu Sya'ban nanti ada. Hikmahnya adalah dengan bulannya Rasulullah, yaitu bulan Sya'ban, ngakeh-ngakehno sholawat. Jadi hubungan kepada Rasulullah aja sampai Rasulullah nggak kenal kene ra kenal cedek gitu ya. Minimal kita berdoa, makanya penting mendoa ngaji iki muga-muga kapan aku dimimpi Rasulullah ngimpi ngintip kula lah napa meluk kula apa meneh artinya gitu. Kita harus ta'aluk kepada Allah dengan istighfar, ta'aluk kepada Rasulullah dengan sholawat. Terus Ramadan adalah bulan umat, api nang Allah, api nang Rasulullah, ini harus dilengkapi dengan api nang sesama, yaitu bulan Ramadan, bulannya umatnya Rasulullah. Semua umat Rasulullah harus diapii. Yo meskipun sampean dadi bareskrim, kasat kasat reskrim yo kenceng Pak, maksudnya bukan karena Rajab terus Ramadan terus ngapi ndak. Itu kerja itu. Nah, artinya harus baik dengan sesama, baik nang Allah, baik nang Rasulullah, dan akrab baik dengan sesama. Siapa sesama? Ya semuanya, mau yang partai A, partai B, partai C, apalagi selama sudah mengatakan bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita wajib dalam hati minimal kita nggak boleh akeh-akeh suudzon atau ini. Nah, ini dilatih. Ini saya hikmai, kita harus dilatih. Tandanya indikasi untuk sayang umatnya adalah Ramadan, yaitu puasa, bakar, ngempet. Aslinya yo aku seneng asline apa jenenge panganan iki aku seneng, tapi aku ya Allah ono umat Rasulullah jenenge Mas Indra, tak ana Mas Indra gitu. Paham nggih? Nah, di antara indikasinya begitu. Ngempet, puasa itu ngeker, ngempet, ngerem. Nah, puasa itu biasanya ujung-ujungnya nanti ada iftar, ada ngekei panganan. Maka indikasi saya hikmah ini ya, saya juduli hikmah bulan Ramadan, bulannya umat Rasulullah adalah hubungan baik kepada sesama, ditandai diantaranya adalah dengan saling melasi, saling memberi kepada sesama. Sampai-sampai ada iftar itu apa? Buka. Ya, makanya ngekei takjil, ngekei iku diutamakan. Kira-kira ngene. Ketika ada tes, letterlock kena tes statistik ini. Cara ngukur orang Islam, muslim, mukmin sing cedhek nang Allah. Apik nang Allah sebagai hamba ya baik apa? Angeng-angeno istighfar. Istighfar itu wis ngakoni aku salah gitu ya. Gak nang bose langsung wah wis bener kok kan gitu ya. Nah, ini indikasinya ini. Yang pada Rasulullah indikator kita dekat sama Rasulullah ya sejauh mana kita bersolawat mahabbah pada Rasulullah. Isine solawat napa? Ya mahabbah niku. Isine istighfar napa nggih? Nggih ndp semakin perjelas posisi hamba kita. Maka saya pernah bilang enggak ada dalam hubungan hablum minallah ini enggak ada yang spesial menurut saya kecuali makom ibadullah. Kecuali makom atau level hamba Allah. Bukan pecinta Allah atau wah wali, enggak, hamba Allah itu yang paling tinggi. Level yang kedua, bulannya Rasulullah, bulan Sya'ban ditandai dengan sholawat, bulan sholawat niki ditandai sholawat apa? Mahabbah, sejauh mana kita mencintai Rasulullah. Cedek orane perkos gitu. Nah, yang bulan Ramadan selebihnya ini enggak cukup, karena Allah itu cinta Allah itu mesti senang Rasulullah, juga senang umatnya. Makhluk Gusti Allah. Nah, ditandai dengan apa? Kita hubungan baik dalam yang level 3 ini sesama manusia sama makhluk Allah ini. Level ini biasanya ditandai kalau ini ujian gitu ya. Ditandai seberapa jauh, seberapa inten kita ini manusia ini welas asih ngekei aweh nang liyan.
Maka saya sambungkan ke dalam kitab kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani bilang beliau dawuh nggak ada yang lebih mulia dari haji dan yang lainnya kecuali yang saya senangi gitu ya, kecuali memberi makan orang yang lapar. Ini yang artinya ini sisi hablum minallah. Tandae wong ya seneng weweh ora. Tandae sing hubungan kedua tadi napa sejauh mana dia mahabbah Rasulullah. Tandane mahabbah ya seneng sholawat. Tandane hubungan apik karo akrab kama Allah itu ya beristighfar. Ini ono bose ngene wis kemungkinan tandai gak pati nurut sampai bose. Ambek bojone gitu ya Rasulullah gitu. Sik iki wis karapati cinta gitu. Nah, yang ketiga ini hubungan sama manusia ini bukan muji-muji. Bukan DP-DP surane Mas nang manusia enggak, atau bukan memuliakan kayak sholawat. Wah, Mas Hendra luar biasa enggak. Tetapi apa hubungan kedekatan itu diukur saya hikmahi dengan seberapa jauh dia sakho. Sebab setelah bab ini diturut nasihin. Setelah bab rojab, bab sakho, bab loman. Setelah bab itu. Setelah rojab ini bab loman. Bab selanjutnya ini pasalnya. Artinya apa? Coba hikmah. Kenapa guru sekumpul? Kenapa Gus Yai Hamid? Ini kia cerita Iddi Bikrim tuh api eling-eling wong soleh. Kenapa Gus Dur dicintai? Karena tadi lomane kepada orang lain, kepada sesama. Loman waktune, loman bondone, loman tenagane wis pokoke loman. Jenengan titeni niki karena saya meyakini sebab hikmah tadi saya hikmahi. Kuncine menika nggih rejeb up. Mugi-mugi semua ini ngaji ini semakin membawa kita semua bisa rejeb api, Syakban api, Ramadan api. Monggo kita doa bersama sebelum kita mengakhiri dan ngaji tabarukan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq lil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.